Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Kok kayaknya tidak kompak ya hari ini? Biasanya kompak-kompak sekali. Coba kita ulang lagi sekali ya. Selamat pagi. Pagi. Pak Guru. Bagaimana hari ini? Sehat, Pak Guru. Sehat Pak Guru. Sehat Pak Guru. Berarti sehat semua ya, tidak ada yang sakit ya. Ya, Pak Guru gimana? Iya, Pak Sehat. Guru. Kalau Bapak ada gini nih sedikit kendala giginya agak bermasalah sedikit ini dari kemarin anak-anak. Berobat, Ya. Pak, berobat. Sudah minum obat tadi Bapak paginya habis sarapan. Habis itu minum obat langsung pergi ke sekolah. Nah, terus Iya, Pak Guru. ya. Banyak-banyak makan permen Pak Guru. Oh, Bapak nggak suka makan permen. Mungkin kalau Oh, iya. anak yang suka makan permen ini ya. Ya. Oh, Untuk hari ini kita akan ke pelajaran olahraga PJOK, di mana sebelum itu Bapak ingin melakukan presensi dulu bagi anak-anak masalah kehadirannya, apakah semua hadir nanti atau bagaimana. Untuk yang pertama, Artasano. Hadir Pak. Itu bajunya tolong dirapikan ya. Ya, bajunya dirapikan, dimasukkan bajunya. Karena kedisiplinan itu sangat penting bagi kita semua. Terus Maaf. kedua, Pandi Ardano. Hadir, Pak. Hadir. Sunarto. Hadir, Pak. Hadir. Itu Sunarto rambutnya gimana itu? Ya, Dirapikan sedikit ya, dirapikan sedikit ya. Ya. Terus Adi Bawo. Hadir Pak. Hadir. Made Agus Susanto. Ya, terus Wirayu. Saya Pak. Sri Dianawati. Saya Pak, hadir Pak. Oh, jangan senyum-senyum gitu terus ya. Nanti teman-temannya juga itu lihat tuh. Terus Dwi Widi Lestari. Saya Pak Guru. Erwin. Erwin. Sulistiono. Erwin dipanggil. Erwin ini masih keluar Pak. Kemana dia? Ke toilet ya? Ke kantin. Toilet ya Pak, toilet. Ke kantin apa toilet? Toilet Pak. Oh, toilet. Ya, nanti. Perutnya sakit katanya. Oh iya. Terus Komang Agus Hendra Putawan. Hadir, Pak. Hadir. Berarti semua hadir ya? Hadir Ya, Pak. Ya Pak, semua Oh, hadir. sudah datang. Erwinnya sudah datang ya? Ya Pak, tadi terpental. Siapa yang mental? Dia terkena tendangan bola tadi Pak. Oh gitu. Oh, ya, silahkan cari posisinya dulu ya. Anak-anak semua, sebelum kita melakukan proses pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Ketua kelas, Komang Hendra, pimpin doanya dulu. Ya, Pak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah? Kita lanjut ya. Semangat semua, masih semangat pagi ini? Masih Pak. Banget. Nah, kalau masih semangat, kita akan menambah dan memacu semangat kita dengan menyanyikan sebuah lagu Halo Halo Bandung. Bisa semua Halo Halo Bandung? Bisa Bisa, Pak. Nah, bisa. Harus bisa dong. Pak. Oh, Anak kalian sudah kelas 5, Halo Halo Bandung nggak bisa malu. Ya, Bapak hitung 1 ikut sampai diobat, 3 ya. Pak. Ya, Bapak hitung 1 sampai 3 semua nyanyi yang semangat. Ya. Ya, Tangannya Pak. dikepalin gini ya. Ya, Pak. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota Yang permata. lagi, jangan
lempeng. Halo. Ya. Halo Bandung. Bandung, Terus. Kota kenang-kenang. Lagi semangat. Lama beda Ya. tidak berjumpa berjumpa dengan dengan kau. sekarang Sekarang menjadi Lautan lautan api. hari hari bumi bunga kembali. kembali. Iya. Terima Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Ya, ore. Itu mencerminkan rasa apa? Nasionalis. Nasional. Nah, menjadi seorang siswa, anak didik, murid semua di sini. Ya. Nah, terus setelah kita nyanyi, kita akan melakukan sedikit pemahaman materi di sini, di mana Bapak akan memberikan kalian sebuah tayangan video. Jadi kalian bisa tonton nanti untuk materinya hari ini, di mana video yang Bapak putar, kalian silahkan simak dengan baik-baik. Jangan ada yang lain-lain, jangan ada yang bercanda, karena setelah penayangan video, kalian akan mendapatkan tugas memecahkan sebuah masalah. Ya, coba Bapak putar ya videonya. Kalau mau diputar, nanti kalau tidak, mohon maaf. Hah? Hari ini kita akan belajar kehidupan Taurat depan. Tidak mau, Pak Guru. Hah? Tidak kelihatan ya? Tidak, Pak Guru. Oh, coba Bapak cek dulu. Nggak kelihatan Pindahin sama ke sekali ya? YouTube-nya Pak Guru. Kalau Ya? udah kebuka di YouTube. Ini sudah kebuka di sini ya? Ya, YouTube-nya diklik Pak Guru. Oke, itu klik. Pindah ke YouTube-nya. Lepas linknya ke YouTube. Share screen-nya ke YouTube Pak Guru. Sebentar, Bapak juga kurang paham ini masalah gininya. Kok nakal Pak Gurunya? Sebentar ya, sebentar sabar ya. Ya, Pak Guru. Yang anak-anak yang sudah bisa tolong ajari Bapak juga gimana caranya ini. Oh ya. Sebentar dulu sebentar. Ya Pak Guru. Coba Pak Guru. Pak Guru buka dulu videonya Pak Guru. Sudah, di Buka sini ini, sudah Pak dibuka Guru. ini. Udah, Pak. Keluar Pak Guru dari share screen-nya. Oh, keluar Oh, keluar dulu dulu ya. dari share screen-nya. Share screen lagi Pak Guru. Share screen lagi. Di video. Ya. Ah. Ya, itu baru ya ya. Oh, Ya. udah kelihatan. Oh, kok ada kasur, Bu. Oh, Pak ada Guru. kasur. Kasur Iya. apa itu, Pak Guru? Anak-anak simak dulu ya. Iya. Simak dulu dengan cermat, dipahami video yang sudah berhasil Bapak tampilkan, dan itu pun juga berkat bantuan dari anak-anak semua. Apa Pak Guru? Besarin Pak Guru. Itu di Sebentar. layar paling pojok bawah kanan, Pak Guru. Sehingga nantinya pada saat pembelajaran sekolah kalian bisa mendapatkan Paling pojok bawah di bawah, Pak Guru. Bawah itu. Sudah penuh sini, sudah full dia. Ya, pelan-pelan Pak Guru. tekuk, punggung, pinggang, dan panggul. Yang ini bisa kalian lakukan dengan dua macam cara. Yang pertama adalah dengan awalan jongkok, yang kedua dengan awalan di sini ada 4 poin yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah jika bermat bisa dilakukan di awal dan di akhir.
Kemudian yang kedua, Kedengaran enggak videonya? Kedengaran enggak anak-anak? sudah. Kemudian yang Sudah Pak Guru, sudah. Kurang dibesarin aja Pak Guru. Ya, sudah tadi sudah habis anunya volumenya. Layarnya Pak Guru. pemanasan biasa. Layarnya. Pemanasan Ya. seperti ini dulu ya, agar tubuh kalian beradaptasi membulat sehingga nanti gampang buat latihannya. Jika sudah merasa cukup, kita masuk ke tahap latihannya. Di tahap pertama, lakukan sikap hormat. Tahap kedua, ambil sikap awalan. Kali ini contoh untuk awalan jongkok. Letakkan tangan kalian ke atas, jangan terlalu lebar keluar, jangan Diperhatikan ya anak-anak. jangan di samping badan. Ya, Pak. Letakkan di depan lutut kurang lebih 40-50 cm dari telapak kaki dan dibuka. Komang Indra, Kedua tangan harus kuat menopang tubuh kalian ya. Tahap ketiga, tempelkan dagu perhatikan. kalian. Jangan lain-lain. Kaki kalian akan Iya, terus Sunatro juga. Ya. kalian dan dekatkan tengkuk ke matras. Ingat, bukan ubun-ubun ya. Tahap keempat yaitu menggulingkan badan ke depan. Gunakan kaki dan panggul kalian untuk mendorong tubuh ke depan sehingga ada kekuatan untuk berguling ke depan sampai posisi jongkok kembali. Usahakan tetap seimbang. Dan tahap terakhir melakukan sikap hormat lagi. Perhatikan dan cermati baik-baik setiap tahapannya. Pada saat melakukan guling, lutut harus ditekuk dan tangan memegang kaki seperti itu, agar tubuh kalian dalam keadaan membulat sehingga mudah untuk berguling. Dan beginilah gerakan jika dilihat dari depan. Nah, sekarang kita bahas guling depan dari awalan berdiri. Untuk teknisnya sama dengan awalan jongkok. Nah, kita stop dulu ya. Jadi, kalian sudah bisa menonton video yang sudah Bapak share tadi. Nah, menurut kalian, gerakan apa itu yang tadi itu? Guling, Pak, guling. Guling Pak, guling. Guling, terus. Gerakan berguling. Terus, ada lagi. Terus, Berguling. yang lain gimana yang lain? Akan nyungkling itu, Pak. Roll. Jungkling, Roll. roll, ada juga Roll. bilang roll, ada juga Roll, bilang roll. Muter badan muter. Ya. badan muter. Badan Terus, Iya. Jungkir balik, Pak. Jungkir balik, itu jungkir balik. ya, Membulatkan badan. ya, pada dasarnya jawabannya hampir sama, benar. Cuman pemahamannya yang sedikit berbeda. Jadi hari ini Bapak akan memberikan anak-anak materi senam lantai guling ke Depan. depan. Ke depan. Sudah bisa dilihat tampilan Bapak? Siapa? Ya, sudah. Jadi senam guling ke depan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan pengertian dari senam pokoknya itu senam lantai. Mungkin Nyoman Harto bisa dibaca pengertian senam lantainya? Bisa, Pak, bisa. Ya, silakan. Oke. Pengertian senam lantai merupakan aktivitas olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh. Senam lantai disebut juga dengan istilah apa bacaan ini, Pak? Floor exercise. Exercise. Exercise, oh ya. Floor exercise. Oh ya. Mengapa disebut senam lantai? Sebab gerakan-gerakan tersebut dilakukan di lantai dengan alas berupa matras. Hampir Iya. ya, gitu ya. Benar, bacaannya benar. Iya. Belajar lagi ya, belajar lagi ya. Nggak bisa belajar Bacanya. baca bahasa Inggris nih, Pak ya. Ya, bahasa Inggris. Kita Iya. juga harus mengenal bahasa-bahasa Iya. lain ya. Ya. Terus,
dari pengertian senam lantai. Nah, di sini juga Bapak tampilkan tujuan dari pembelajaran senam lantai guling ke depan. Nah, di sini kalian bisa baca, bisa dilihat. Nah, untuk lebih jelasnya, tolong bacakan Sri Dianawati. Ya, Pak. Ya, dibacakan biar Ya. didengar sama teman-teman semua. Ya, tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat memahami sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir gerakan guling depan dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat memahami sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir gerakan sikap lilin dengan baik dan benar. 3. Peserta didik dapat mempraktikkan sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir gerakan guling depan dengan baik dan benar. 4. Peserta didik dapat mempraktikkan sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir gerakan sikap lilin dengan baik dan benar. Sudah, Pak Guru? Sudah ya? Ya, jadi Ya. itu tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama ada sikap awal, pelaksanaan, sikap akhir. Itu tujuannya. Nah, sekarang lihat gambar yang sudah tampil di layar anak-anak. Jadi di sini yang muncul apa yang anak-anak ketahui tentang senam lantai guling ke depan. Silakan dicermati bagaimana cara melakukan senam lantai guling ke depan. Silakan dicermati dulu. Habis itu Bapak ke siapa ini? Sebentar dulu. Agus Adi Susanto. Ya Pak, hadir. Yo, coba diterangkan sedikit menurut Adi Susanto. Baik Pak, senam lantai gerakan berguling ke depan adalah menggulingkan badan dengan tumpuan kedua tangan sedikit lebih lebar dari bahu, dagu, menyentuh dada Pak, jatuh pada tengkuk, dan berguling ke depan Pak. Itu Pak. Oh iya, benar. Tepuk tangannya buat Adi Susanto. Terus menurut siapa lagi, sebentar dulu. Pak, saya izin ke belakang sebentar, Pak. Oh, silakan. Jangan lama-lama ya. Menurut Sunatro gimana? Bagaimana cara melakukan senam lantai guling depan? Ayo coba diterangin. Badan tegak, terus merunduk, terus tangan ditempelkan di matras, terus dagu ditekuk ditempelkan di dada, terus tarik pinggul ke depan, terus supaya menggelinding, nanti dikaitkan di tangannya di lutut dan kembali ke posisi jongkok seperti itu Pak. Oh ya, ya bagus. Tepuk tangannya. Sebentar dulu. Nah, di sini tadi sudah diterangkan tadi sama teman-teman anak-anak. Di sini ada Bapak rangkumkan guling ke depan, di mana untuk sikap awal itu berdiri tegak, terus pandangan mengarah ke depan, itu dari sikap awal ya. Kedua tangan di samping badan. Itu ada 3 sikap ya. 3 sikap dalam pelaksanaan guling ke depan. Terus pelaksanaannya, kedua tangan bertumpu ke matras, kepala masuk ke dalam dagu, menempel pada dada. Nih, seperti ini. Ya, seperti ini. Kaki ditekuk sambil mendorong badan ke depan. Berputar dengan cara berguling ke depan di atas matras. Sudah? Dan mendarat dengan kedua kaki menjadi tumpuan. Itu untuk sikap pelaksanaannya. Sementara sikap akhir, turunkan kaki dan kembali ke posisi tubuh terlentang, kemudian berdiri dengan tegak. Sudah? Jelas anak-anak? Jelas Pak Guru. Jelas, itu. Terus, nah di sini juga Bapak cantumkan agar anak-anak mengetahui dari
sejarah singkat senam lantai. Nah, coba sekarang dibacakan sekarang. Untuk siapa tadi yang belum tadi dapat, biar semua dapat semua. Saya bantu Pak Guru. Oh ya, silakan. Silakan Pandey. Ya Pak Guru. Sejarah singkat senam lantai. Senam berasal dari bahasa Yunani yang berarti gimnastik. Ya, Senam lanjut. lantai biasanya dilakukan di gimnasium. Ya, terus. Senam lantai atau sering disebut dengan senam ketangkasan termasuk ke dalam cabang olahraga senam. Terus. Alat yang wajib digunakan pada senam lantai adalah matras. Ya, terus. Induk organisasi senam lantai tingkat dunia adalah Federation International. Apa itu Pak Guru? Federation Internasional, sebentar dulu, ketutup juga ini. Nah, International The Gymnastic Fight, sedangkan induk organisasi di Indonesia adalah Persatuan Senam Seluruh Indonesia, disingkat dengan Persani. Sudah. Nah, terus sekarang, nah ini yang terpenting. Ini setelah sejarah senamnya, yang terpenting untuk melakukan senam lantai kita harus didukung dengan apa yang namanya ini apa? Kasur. Arto Arsano. Oma Indra? Apa namanya? Pak Guru? Hah? Ya Pak. Ini apa namanya? Kasur. Tempat tidur Pak, tempat tidur. Tempat tidur, kasur. Ada lagi yang mempunyai jawaban lagi. Erwin? Matras, Pak. Tadi saya bilang kasur, Pak, udah. Oh, sudah. Iya. Adi Nugraha? Matras, Pak. Matras. Yang benar. Yang benar itu namanya matras. Jadi pada saat anak-anak melakukan aktivitas senam lantai, yang menunjang untuk melakukan senam lantai itu adalah matras. Jadi jangan sampai anak-anak melakukan aktivitas senam lantai, baik itu guling ke depan, guling ke belakang, jangan sampai melakukan itu di lantai, harus ada matrasnya. Jelas anak-anak? Iya Pak. Ya, kita lanjut ya. Setelah matras, di sini ada manfaat senam lantai. Coba dibacakan, Pak minta tolong sama Wirahayu coba. Ya. Ya Pak, manfaat senam lantai. Manfaat fisik, senam tentunya sangat bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Dengan melakukan gerak ini, dapat melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Sedangkan manfaat mental... Pak Guru, permisi ke belakang sebentar. Oh ya, silakan. Sedangkan manfaat mental artinya akan mengasah kemampuan mental, terutama aspek keberanian dan percaya diri. Hal ini terjadi karena gerakan senam lantai membutuhkan keberanian dan percaya diri yang tinggi. Jika tidak berhati-hati dan gerakannya kurang sempurna dapat berakibat cedera. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Wirahayu. Tepuk tangannya buat Wirahayu. Coba sekarang Sunarto lagi sekali dibaca. Apa itu? Yang mana, Pak? Manfaat senam lantainya dibaca dulu, apa itu manfaatnya? Oh ya Pak. Iya. Manfaat senam lantai. Satu, bagus. Manfaat fisik. Senam tentunya sangat bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Dengan melakukan gerak ini dapat melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan
keseimbangan. 2. Sedangkan manfaat mental artinya akan mengasah kemampuan mental, terutama aspek keberanian dan percaya diri. Hal ini terjadi karena gerakan senam lantai membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Jika tidak berhati-hati dan gerakannya kurang sempurna, dapat berakibat cedera. Udah, Pak? Ya, terima kasih. Sunarto, tepuk tangannya mana yang lain? Pak. Biar semangat. Ya, itu manfaat senam lantai. Jadi kalau anak-anak melakukan senam lantai, kalau memang belum mampu, harus adanya sebuah pengawasan. Kalau salah-salah bisa menjadi cedera ya. Terus kita lanjut. Nah, sekarang setelah anak-anak melihat tayangan video, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 buah kelompok ya. Berhubung kalian hanya 11 orang di kelas, Bapak akan membagi kalian 2 kelompok. Yang menjadi kelompok 1, Arto Arsano, Pandi Ardano, Sunarto, Adi Bawo, Made Agus Susanto, itu menjadi kelompok 1. Terus kelompok 2, Wayan Wirahayu, Sri Dianawati, Dwi Widilastari, Erwin, Komang Agus Hendra Putrawan. Itu menjadi kelompok 2. Ya, siap. Sudah jelas? Bisa diingat kelompoknya ya? Ya, kelompok 2, Pak. Boleh tukar-tukar, Pak. Kelompok 2. Wayan Wirahayu, Sri Dianawati. Ya, Pak. Dwi Widilestari. Erwin Guru. Erwin Sulistiono. Komang Agus Hendra Putrawan. Itu menjadi kelompok 2. Nah, kenapa Bapak membagi anak-anak menjadi 2 kelompok? Karena setelah menonton tayangan ini, Bapak akan memberikan kalian tugas terkait dengan materi yang sudah anak-anak simak tadi, di mana guling depan. Jadi dalam 2 kelompok ini, Bapak akan membagikan kalian lembar kerja ya. Sebentar dulu. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya? Ya, sudah bisa dilihat. Di sini kalian kerjakan per kelompok saja ya. Nah, setelah kalian kerjakan per kelompok, nanti dikumpulkan. Jadi dalam pembelajaran ini akan ada tugas membuat proyek. Ya, jadi dalam satu kelompok itu nanti akan membuat video ya, video di mana direkam oleh teman kalian dalam satu kelompok itu dengan membuat gerakan senam lantai guling ke depan. Jadi nanti kita sepakati nanti masalah waktu, durasinya berapa, nanti kita sepakati bersama. Nah sekarang silakan masing-masing kelompok mengambil lembar kerjanya, dibuat ya. Kita tentukan waktu saja. 5 Ya, Pak. menit ya, 5 menit ya. Iya, Pak. Siapa? Ya, Pak. Ya. Sudah? Sudah Sudah, selesai? Pak. Belum. Ya. Belum, ada yang belum? Oh iya, silakan. Belum. Masih waktunya 1 menit. Sudah? Sudah anak-anak? Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 2? Sudah, Pak Guru. Sudah. Nah, sekarang dari hasil kerja anak-anak yang anak-anak tuangkan ke lembar kerja itu, menurut kelompok 1 dari pengalaman anak-anak yang tadi,
Apa yang bisa anak-anak tuangkan? Ayo kelompok 1. Siapa perwakilannya dulu? Perwakilannya saja. Arto Arsano. Siapa? Nggak bisa, Pak. Ayo yang lainnya. Sunatro. Coba, ayo. Mungkin dari kelompok 2 bisa dibantu ya, kelompok 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Komahendra, silakan. Ayo, tetap semangat ya. Saya mewakili kelompok 2, Pak. Ya, silakan. Yang saya cermati dalam video yang Bapak tampilkan, ya, awalan jongkok, ya, terus kedua tangan diletakkan di matras, terus dagu, ya, dagu, terus nempel di dia apa namanya ini, Pak? Dada, Pak ya, dada. Ya, terus. Nah, setelah itu baru berguling ke depan, Pak, dengan menolakkan kaki. Ke depan. Itu aja, Pak, yang saya tangkap. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Hebat. Iya. Jadi itu sebuah pengamatan dari teman anak-anak ya. Dari perwakilan kelompok 2. Coba lagi dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Coba, ayo dicoba saja. Pandi Ardano, coba Pandi Ardano. Ya. Pertama, untuk melakukan sikap roll depan ya Pak ya. Ya, roll depan. Roll depan, pertama sikapnya berdiri dulu, sikap sempurna. Artinya penghormatan kepada penonton. Tangan naikkan. Ya. Setelah itu kedua tangan bertumpu di atas matras. Terus? Dagu menempel ke dada. Iya. Saat melakukan gerakan mengguling, dorongkan kaki keduanya. Terus yang jatuh kena dua matras itu tengkuk. Iya. Kedua tangan harus stabil, kanan kiri menumpu badan agar badan tidak terjadi jatuh ke samping kanan samping kiri Pak Guru. Iya. Sudah? Ya, sikap akhir jongkok, tangan memegang lutut Pak Guru. Ya, terus ada lagi? Setelah itu aja ya Pak Guru. Ya, setelah itu kembali berdiri tegak. Ya, sikap awal kembali. Ya, kembali. Tepuk tangannya untuk Pane. Nah, sekarang karena sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya, kembali dikumpulkan. Silakan kumpul ke sini. Ya, sudah? Sudah, Pak. Jadi sekarang silakan anak-anak dalam kelompok itu diskusikan sudah untuk perencanaan proyek atau pengerjaan sebuah video. Videonya untuk guling ke depan, masing-masing kelompok silakan didiskusikan langkah-langkahnya, terus untuk obyeknya silakan. Bapak berikan waktu 5 menit ya, 5 menit ya untuk diskusi semua itu. Silakan. Yang kelompok 1 silakan diskusi dengan kelompok 1. Yang kedua silakan diskusi dengan kelompok 2. Tentukan juga jadwalnya. Ya, jadwal penyelesaian proyek tersebut. Proyek itu adalah sebuah video yang anak-anak buat, dan itulah nanti yang Bapak akan nilai dari anak-anak. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Jelas, Pak. Pak.
Ya, sekarang silakan diskusi dulu 5 menit. Sudah? Belum, Pak. Sudah? Oh, silakan. Jadi dalam diskusi itu silakan saja tentukan nanti siapa yang melakukan rekod, perekaman, siapa yang beraktivitas duluan, siapa yang mempersiapkan alatnya. Karena di sekolah kita itu hanya ada 2 matras. Makanya anak-anak Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Tujuannya nanti 1 matras untuk 1 kelompok, 1 matrasnya lagi untuk kelompok yang kedua. Jelas anak-anak? Ya, Pak. Ya. Sudah? Sudah selesai diskusi? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai diskusi, kita akan melakukan kegiatan praktik nih. Nah, mumpung di ruangan kita ini bisa kita melakukan sebuah praktik, jadi Bapak minta tolong sama Pande, ambilkan saja matrasnya ke Gudang. ke gudang. Ya. Ya, siap, Pak. Pande, Siap. ya, Wirahayu. Siap. Ambil matrasnya ke gudang dulu. Siap. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan bercanda bawa matrasnya. Nah, sudah. Ini, Pak. Sudah, ini Pak. Ya, sudah. Terima kasih. Untuk anak-anak yang sudah Bapak bagi menjadi kelompoknya itu, untuk perekamannya silahkan kalian gunakan HP yang sudah kalian bawa. Nggih. Ya, Pak. Ya. Sebelum anak-anak melakukan kegiatannya untuk membuat proyek, kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot kalian bisa lentur melakukan itu agar tidak mengalami sebuah cedera nanti. Jelas itu? Nah, untuk masing-masing kelompok silahkan anak-anak melakukan pemanasan. Yang memimpin 1 silahkan. Kelompok 2 siapa yang memimpin pemanasan? Siapa? Kelompok 1 siapa yang memimpin pemanasan? Saya, Pak. Saya. Oh ya. Pande, silakan lakukan pemanasan. Ya, Terus kelompok 2, Widi, coba Widi lakukan pemanasan. Diajak temannya. Sudah? Sudah? Masih semangat kah? Masih semangat kah? Masih dong. Setelah kita pemanasan, kalian Bapak akan berikan kesempatan untuk langsung praktek mengambil video project itu. Silakan. Waktunya Bapak berikan 1 orang itu durasinya 2 menit lah ya, sehingga ada 6 orang nanti dalam 6 atau 5 orang dalam 1 kelompok itu bisa menjadi 2 kali 5 berapa? 10. Ya, 10. Artinya nanti ada dari 1 kelompok itu 10 menit durasinya. Silakan lakukan sekarang ya, lakukan ya. Siapa? Nah, ya, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah. Sudah? Bu Widi sama saya, Bu Widi sama saya. Ya. Bu Widi sama saya, ya. Bu Widi melakukan bullyingnya. Nggak mau cowok itu. Ya, di kelompok 2 itu kan sudah 2 orang yang putri. Silahkan nanti bagaimana. Saya sama Sri aja. Ya. Silakan. Hati-hati ya untuk melakukannya. Ingat siapa tugasnya yang menjaga pada saat temannya melakukan. Siapa yang melakukan recording atau sebuah rekaman, silakan. Sudah? Saya masih takut, Pak. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Nanti bantu ya. Saya bantu, Pak. Jangan. Kan beda kelompok. Enggak boleh. Jangan. 1. Saya kan kuat, Pak, laki-laki. Pandai beda kelompok.
Yang Oh gitu ya. Kan boleh ngomong lain kan boleh. cewek. Berarti di Oh, sana itu juga ya. ada cewek. Ya, makanya Bapak kumpulkan putri dengan putri biar ada putra dengan putra. Ya, biar nanti Oh, berarti tidak boleh menyentuh yang cewek ya, Pak? tidak, jangan. Ya, Jangan ya. kalau cowok sama cewek itu jangan ya. Kalau cewek ya. silakan. Oh, tidak boleh ya, Pak? Ya. Pandai Silakan namanya dilanjutkan gitu dulu. aja. Nah, Sampai pinter. ya, lakukan perekaman itu. Nanti akan ada waktu yang Bapak berikan untuk melakukan pengeditan ya hasilnya. Karena nanti untuk hasil video itulah yang ya. Gimana Hendra? Gimana Hendra? Sri Dianawati lagi berapa menit waktunya untuk istirahat? Ini udah 41 menit, Pak. Oh, udah 41 Oh menit. ya, udah Ya. istirahat Ya. lagi sedikit, Pak. Oh iya, iya sebentar lagi ya. Sabar ya, lagi sedikit aja. Sudah anak-anak, sudah selesai kan? Sudah, pembuatan Pak, sudah proyeknya? selesai. Nah, kalau sudah selesai, Bapak berikan waktu anak-anak untuk melakukan sebuah pengeditan. Nanti dikumpul melalui grup WhatsApp, ya. Nah, sudah. Jadi, nah, setelah anak-anak membuat sebuah video, jadi anak-anak kembali, Bapak akan memberikan tes ya, tes pengetahuan. Jadi ini untuk satu orang, satu tes. Jadi Bapak tidak munculkan ya di layar ya. Nah, silakan Bapak akan bagikan langsung sama anak-anak. Nih, silakan ambil. Silakan dikerjakan 5 menit. Setelah dikerjakan dikumpul lagi. Jadi berhubung waktu jam istirahatnya sudah hampir lagi 5 menit. Sudah? Sudah selesai semua? Selesai, Pak. Ya, silakan Sudah, dikumpul. Nah, jadi setelah anak-anak Bapak berikan tes, jadi silakan sekarang anak-anak melakukan pendinginan. Jadi setelah tes itu kalian gabung lagi dengan teman-temannya, satu orang saja yang memimpin untuk pendinginan. Ketua kelas Komang Hendra, silakan pimpin dulu pendinginannya. Oh, mungkin Komang Hendra. Hendra lain-lain. Ya. Pak Hendra lagi ke belakang, saya aja Oh ya. Pak Guru. Oh ya, silakan Pandai ya, Pandai. Ayo teman-teman, kita lakukan pendinginan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang serius ya pendinginannya. Ya, Terus Dianawati kok pendinginnya di 3, 4, 5, Itu? 6, 7, 8. Cukup. Ya. Sudah, Pak Guru. Terima kasih Pandai. Ya, Pak Guru. Nah, kita kembali kumpul lagi berbaris. Bapak siapkan langsung ya. Siap gerak. Yang depan gerak. Tegap gerak. Nah, sekarang dari pembelajaran, proses pembelajaran dari awal sampai akhir, Bapak rasa kalian semua semangat mengikuti. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak masalah materi yang sudah Bapak berikan hari ini. Sudah cukup Pak Guru. Cukup, Udah lapar ya. saya Pak Guru, udah lapar, Oh iya, sabar dulu. Pandi selalu gitu, setiap olahraga nanti main dah dia dulu. Main dia, dan dia bilang lapar, minta istirahat duluan. Nggak boleh gitu ya, Pandi ya. Iya, ya Pak Guru, memang benar Pak Guru. Waduh. Ya, tapi Pandi pintar loh, ya. Ya, karena ada Widi ini saya semangat jadinya. Gitu. Ya. Bagaimana Komang Sri untuk waktunya? Sudah ya? Nah, jadi untuk hari ini 24 menit. Ya, jadi untuk hari ini pembelajaran guling depan kita akan cukupkan dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan di pembelajaran yang kedua yaitu sikap lilin. Bagaimana, senang hari ini anak-anak? Senang Pak Guru. Senang Pak Guru, senang sekali saya. Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Masih. Jadi kalau masih semangat,
untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita menyanyikan lagu Meong Meong Alih Jak Bikole ya. Semangat ya. Ya mantap gitu. Ya. Nah, Ketiga Erwin langsung pintar nyanyi ya. juga Erwin. Ya. Oh, Erwin nanti ditranslate aja ya. Oh, Maindra translate ya, biar kasihan dia ya. Iya, saya translate nanti. 2, 3. Meong meong kucing nanti kucing Jangan ya, tangannya mana? Terakhir jangan nengkul ya. Nah, jadi setelah kita bernyanyi menunjukkan bahwa kita tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ini, kita akan mengakhiri dengan doa bersama. Jadi, Bapak pimpin langsung ya. Ya, Pak Guru. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri dari pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Tepuk tangannya mana? Nah, sekarang anak-anak boleh istirahat ya, sudah lapar semua. Ya. Baik, Pak Guru. Ayo.